Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam pemirsa Mimbar Tub dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Ya, menuju masa tenang atau kampanye akbar ya. Terakhir kan 24 November 2024 ada peristiwa yang cukup mengejutkan. Tangisan air mata Sekjen PDIP Hasto Kristianto terurai kembali. Sama seperti kisah di tahun 2018 ya kalau tidak salah ya. Ketika kadernya ya dari Banyuwangi, yakni Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas gagal menjadi calon gubernur Jawa Timur karena skandal foto mesumnya. Hingga akhirnya Hasto nangis mewek-mewek di depan wartawan ya. Namun kali ini Hasto nangis-nangis di acara podcastnya kalau bisa Akbar Faisal ya, Akbar Faisal Hasan Syarat karena terkait ya status dirinya yang akan segera menjadi tersangka oleh KPK ya. Ya, Karena kita tahu Hasto ini kan banyak sekali kasusnya ya, terutama yang ya. disorot adalah kasus terkait Harun Masiku ya, kasus suap terkait PAW pergantian antar waktu Harun Masiku dengan eh, Nazarudin Kimas ya, Ya. saudara dari Taufik Kemas yang terpilih menjadi anggota DPR tahun 2019-2024, namun sebelum dilantik meninggal dunia. Seharusnya yang menggantikan adalah yang suaranya tinggi di bawahnya, yakni Rizky Aprilia. Namun kemudian entah mengapa suara urutan kelima yang kemudian menjadi PAW-nya, yakni sebenarnya bukan PAW ya, karena itu posisinya kan belum dilantik ya. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan PDIP kemudian meloloskan Harun Masiku, bukan Rizky Aprilia, hingga Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap pada tahun 2020. Kemudian juga korupsi kasus Dirjen eh, Perkereta Apian DJKA. Itu juga menyeret nama Hasto Kristianto. Belum lagi Ya. banyak kasus-kasus lainnya yang kemudian semakin hari menyeret orang di sekitaran petinggi PDIP, termasuk keponakan Megawati saat hendak menentukan cagup dari Jakarta dan juga Jawa Tengah, itu juga disebut-sebut ya akan dipanggil terkait korupsi DJK yang dirjennya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kali ini kita bersama Bung Deng Wahidin ya, Ketua PPMI ya, Ya. PPMI. Siap ya. Bung Deng, ya. Kalau kita lihat hari ini Hasto Kristianto menangis kembali dan sasaran tembak dari Hasto Kristianto adalah Joko Widodo, ya. Kader PDIP yang berkhianat. Anak macan yang dibesarkan oleh PDIP sekarang sudah menerkam PDIP, bahkan sudah mencabik-cabik PDIP. Ya, bahkan PDIP harus menelan banyak kekalahan pada Pilpres 2024 lalu. Bukan hanya Ya. Pilpres, tapi pilegnya. Ya, suara PDIP boncos ya, walaupun masih menduduki peringkat pertama sebagai pemenang Pileg 2024, namun kehilangan kurang lebih 28 kursi ya, yang tadinya 100 berapa ya, 138 atau berapa paling banyak di PDIP itu hampir 28 kursi dia kehilangan, tinggal Ya. menyisakan 110 kursi di Ya. DPR. Ini luar biasa, artinya kekalahan yang luar biasa. Bahkan Ganjar Pranowo di kandangnya sendiri, yakni Bali dan Jawa Tengah juga keok. Ini kan Ya. merupakan pukulan yang luar biasa bagi PDIP. Hmm. Kalau kita lihat tangisan Hasto ini apa sih latarnya? Apakah ini tangisan untuk kemudian menarik simpati publik agar dirinya tidak dijadikan sebagai tersangka atau seperti apa? Atau memang bisa jadi ini bagian dari playing victim untuk menaikkan elektabilitas para calon kepala daerah yang diusung PDIP ya, terutama PDIP jelas sangat bertarung ya, terutama di Jawa Tengah dan Bali yang bisa disebut kandang banteng ya. Kita tahu Bali sehampir 90% dimenangkan kepala daerah yang merupakan kader PDIP ya. Kalau kemudian Bali kalah dan kemudian Jawa Tengah kalah, apalagi Jawa Tengah yang sudah hampir sejak reformasi itu diduduki oleh kader-kader banteng selama ini. Ya, saya orang Jawa Tengah tahu lah. Bahkan Bibit Waluyo
yang saat itu menjadi gubernur tahun 2008-2013, ketika kemudian tidak diusung oleh PDIP, keok juga. Ya, jadi luar biasa ya. Ini seperti apa alasan dari Hasto ini menangis-nangis, meraung-raung? Apakah ada udang di balik batu atau memang karena memang kesal juga dengan Jokowi? Silakan perspektifnya Bang Daeng. Ya, ya terima kasih Bung Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Mimbar Tuk dan pemirsa rakyat di mana berada, baik dalam dan luar negeri. Menarik memang, artinya ini kan tiba-tiba ada podcast yang dilakukan oleh Bung Akbar Faisal ya, dan Bung Hasto ditemani dengan salah seorang pakar ilmu pertahanan keamanan, Bu Koni, Koni Bakri ya, yang katanya informasinya itu dari situ, dari Bu Koni yang punya sahabat seorang yang dia tidak sebutkan namanya, itu memberikan pesan kepada Bu Koni bahwa ini sahabatmu yaitu Hasto, Sekjen PDIP itu sebentar lagi akan ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Ini suratnya udah jadi, tinggal ditandatangani saja. Ya, kenapa ditersangkakan? Karena minta agar supaya Hasto itu selaku Sekjen PDIP udah nggak usah turun ke Sumatera Utara, ke Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta untuk cawe-cawe pilkada. Hanya indikasi besar bahwa itu adalah instruksi daripada Jokowi. Begitu informasi yang kita terima. Nah, saya pikir juga Hasto juga nggak usah, mudah-mudahan ini bukan air mata buaya ya, yang ketika lagi mau ditersangkakan tiba-tiba minta simpati publik untuk kemudian mendapatkan empati, karena kan sebenarnya antara Jokowi, Hasto, PDIP itu kan sama-sama sudah punya dosa masing-masing, catatan dosa di yang dialami oleh rakyat Indonesia, baik itu kebijakan maupun kader-kader yang banyak terlibat kasus korupsi. Nah, sementara hari ini Prabowo itu begitu tegas, begitu lugas ingin memberantas korupsi dan judi online yang dianggap amat sudah semakin parah kondisinya di Indonesia saat ini. Karena memang ya seperti yang kita saksikan ini, korupsi kita ini apalagi zaman Jokowi itu kan ternak korupsi sebenarnya. Jokowi itu nggak tanggung-tanggung ribu-ribuan triliun. Sampai ada korupsi 3.000 triliun terkait masalah pertambangan itu yang melibatkan Rafael Alun itu kan gila, itu korupsi terbesar yang pernah didengar di seluruh dunia bahkan itu. Itu 3.000 triliun. Itu baru satu item loh. Banyak lagi item, ada yang 1.500 persoalan ini dan sebagainya. Nah, tapi menurut saya ini bagus juga karena Hasto membuka bahwa di situ ada terkait persoalan kriminalisasi. Maksud Pak Anies, kenapa Pak Anies dikriminalisasi ya itu atas perintah daripada Presiden Jokowi. Nah, ini membuktikan bahwa memang Jokowi ini memang tidak ada niatnya untuk memberantas korupsi. Ngomong kosong itu, Jokowi ingin memberantas korupsi, terus mengusulkan RUU perampasan aset di DPR. Buktinya kemarin Komisi 3 membantah itu. Sejak kapan kami terima draft? Jangan kami dikambing hitamkan di tengah-tengah masyarakat, dibully bahwa kami tidak pernah mau membahas RUU perampasan aset misalnya. Ya kan, ternyata Jokowi maupun pemerintahannya Prabowo saat ini ternyata ditantang oleh DPR. Mana draftnya? Ya kan? Nah, eh, pas jalan dengan persoalan-persoalan pemberantasan korupsi ini, antara Asto juga punya dosa-dosa politik yang cukup banyak. Saya pikir ada poin di sini kita bisa ambil bahwa Jokowi itulah yang biang kerok daripada peternak koruptor. Kedua, memang tidak serius menyelesaikan persoalan kasus korupsi. Yang ketiga adalah kasus korupsi ini dijadikan sebagai bargaining position untuk mengacak-acak konstitusi kita. Gitu loh. Makanya selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu dengan menggunakan apalagi ini aparat kepolisian terutama Parcok, itulah yang selama ini digunakan oleh Jokowi dalam melakukan intimidasi-intimidasi ataupun persekusi ataupun kriminalisasi terhadap orang-orang yang menentang kebijakan-kebijakan dia, siapapun itu, baik partai politik dia rusak, aktivis juga dia rusak, ya semuanya Jokowi. Jadi Jokowi ini dia bertahan berkuasa 10 tahun karena kekuasaan yang dia milikinya mampu menggerakkan aparat hukum untuk dapat menghancurkan lawan-lawan politiknya dengan kasus-kasus yang telah menyandera mereka, ya kan? Bukan cuma Hasto mengalami, ya Erlangga juga seperti kita ketahui kok last minute tiba-tiba harus mundur sebagai ketua umum Golkar, ya kan? Nah, belum lagi indikasi waktu zamannya Partai Demokrat juga mau dibegal,
misalnya dalam rangka untuk mensukseskan niatnya untuk 3 periode. Namun mulai pecahnya kongsi dengan PDIP itu ketika dia meminta untuk perpanjangan masa presiden itu 3 periode. Ya kan, yang mulai didukung oleh siapa itu, si yang sekarang jadi wamen ini, yang tukang survei-survei itu siapa namanya, Kodari. Ya kan, itu kan dulu Jokowi 3 periode, pengusung Jokowi 3 periode. Dan ini semua adalah bentuk-bentuk kelicikan bahwa inilah jika seorang presiden ini yang terpilih itu tidak betul mungkin niat daripada PDIP itu dari rakyat biasa bisa menjadi presiden. Tapi kita lihat dulu rakyat biasanya seperti apa, punya kapasitas enggak. Lah ini ijazahnya palsu. Tiba-tiba di endorse habis-habisan, kita ingat persis 2014. Kemudian memainkan peran 2019 bagaimana PDIP itu begitu mengendorse Jokowi ini tetap menjadikannya sebagai seorang presiden padahal ijazahnya ijazah palsu gitu loh. Ini saya pikir lah, nah kali ini ya antara strateginya Pak Jokowi yang biasa dia gunakan untuk lawannya hari ini untuk melawan rumahnya sendiri, karena sampai hari ini kan tidak jelas nih Jokowi ini apa masih kader PDIP apa bukan, karena kan sampai hari ini kan tidak ada berita acara resmi dari PDIP memecat Jokowi maupun Gibran sebagai kader PDIP. Ya kan, kalau si siapa ini Bobi Nasution itu kan udah jelas dia mengundurkan diri dan terdaftar sebagai dari Partai Gerindra. Nah, ini yang menurut saya yang perlu penting ketahui bahwa kerusakan politik yang dibuat oleh Jokowi ini yang mengakibatkan ada perang saudara lah. Jadi dalam perang saudara ini ya kita berharap Hasto berikut dengan partai PDIP-nya itu mau benar-benar mengembalikan konstitusi ke jalan yang benar. Ya kalau memang serius ya bongkar-bongkar aja semua satu kaligus. Ya kan, saya pikir Pak Prabowo juga jangan lagi mengulangi gaya-gaya Jokowi. Itu sama sekali amat memalukan lah. Ya kan, amat memalukan, seperti misalnya kemarin tiba-tiba Pak Prabowo membuat video dukung siapa itu calon gubernur di Jawa Tengah tuh, Ahmad Yasin kan. Padahal Prabowo sudah berstatus sebagai presiden Republik Indonesia, kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus pimpinan tinggi angkatan bersenjata. Ini khawatirnya dengan kehadiran Prabowo melakukan langkah-langkah demikian itu nanti salah ditafsirkan oleh bawahan. Apalagi waktu Rakernas PAN itu kan, Rakornas PAN itu sudah nyatakan bahwa untuk urusan pilkada ya kasih aja lah junior-junior, saya nggak perlu ikut. Kenapa tiba-tiba dia bikin video itu di rumah Jokowi? Lagi-lagi ada keterlibatan Jokowi memaksa Prabowo untuk apalagi ya mendegradasi nilai presiden itu di mata publik. Jadi kita juga dalam kesempatan ini berpesan kepada Pak Prabowo, kalau memang mau serius berantas korupsi, ya tebas semuanya, termasuk Jokowinya dipanggil. Karena Tom Lembong udah mengaku itu, bahwa impor gula itu atas perintah Jokowi. Oh, Tom Lembong yang ditahan padahal dia tidak terbukti merugikan, tidak ada aliran dana ke rekening pribadinya dia. Nah, itu juga atas instruksi Presiden Jokowi. Ya kan, sepengetahuan Jokowi. Dan dia tidak ditegur oleh, dan tidak dilarang, tidak diperingati oleh Jokowi. Jadi harusnya ini Jokowi juga dipanggil, ditersangkakan juga. Banyak kasusnya Jokowi itu yang harus segera dipanggil. Gitu loh. Ya kan, jangan cuma orang-orang yang kasihan ini, yang perwira-perwira penghubung ini yang ada di bawah ini yang jadi korban semua. Kayak Naka Jokowi. Udah ijazahnya palsu, udah presiden 2 periode. Selesai itu dapat tanah 12 hektar, lagi dibangunin rumahnya. Pensiunannya terus dapat gaji tiap bulan, gaji pensiun 75 juta per bulan. Ya kan, dana pensiunnya udah dicairin. Udah banyak, dapat banyak, banyak banget dia dapat Jokowi. Sementara kerjanya ngacak-ngacak. Masih ngacak-ngacak terus. Ya kan, belum apa, belum move on gitu loh dari situasi yang dihadapi hari ini, bahwa dia masih merasa dirinya kayak presiden aja, bagi-bagi kaos lagi kayak gitu, kayak sama ini kampanye-kampanye ngapain. Jadi Prabowo lagi lawatan ke luar negeri, dia di dalam negeri ini ngacak-ngacak kiri kanan, istilah orang, istilah netizen lagi main-main presiden-presidenan gitu loh. Ya kan, kayak belum belum sadar bahwa dia itu udah bukan lagi presiden Republik Indonesia. Tetapi saya tetap mendukung juga perlawanannya Hasto. Kita harus perlu mendukung juga untuk melawan ini dalam rangka membongkar tabir juga. Pengakuan-pengakuan Hasto ini penting untuk diketahui oleh publik agar terungkap semuanya, betapa kotor, bejat, liciknya, culasnya itu Jokowi harus terungkap. Karena selama ini kan kita hanya tolak Jokowi mundur, kita mengukur Jokowi itu dari kebijakannya selama ini. Makanya kayak kita ini
selalu menyorakan mundurkan Jokowi kan dari sisi regulasinya yang selalu menentang konstitusi, bagaimana dia memperlakukan nepotisme terhadap apalagi ini ngacak-ngacak Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ya kan, MK dilawan putusannya ya kan, harusnya masalah Omnibus Law harusnya dia segera melakukan perbaikan selama dibuatin perpu, belum tambah lagi anaknya yang putusan MK ini ya kan, yang persoalan masalah usia wapres ini kan. Nah, pada akhirnya kan untungnya itu ada putusan MK terakhir yang bisa membuyarkan semua rencana Jokowi. Tetapi Jokowi tidak berhenti di situ. Dia tetap mengendorse. Nggak tahu apa maksud itu yang terutama Sumatera Utara. Ini yang dipantau pantauan saya ini, saya lihat di sini Jokowi ini fokus terhadap Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma yang paling penting bagi dia itu Jawa Tengah. Nah, hari ini Jawa Tengah, suara calon dari Jokowi ini makin menurun. Nah, ini juga harus dibantu juga, kita bantu Asto, kita dukung Asto untuk mengungkap semuanya. Kalau memang harus ditersangkakan, ditersangkakan toh Asto juga udah siap kok. Pasang badan siap dipenjarakan, ya kan? Tapi dengan catatan dia harus membongkar semua. Itu bongkar semua. Jadi nanti Prabowo juga ya harus berani mengambil sikap terhadap Jokowi. Jangan cuma level-level menteri, mantan-mantan menterinya Jokowi yang disikat, padahal pelakunya ya kan banyak loh. Banyak loh yang terlibat itu. Mas Zulkifli Hasan, Erlangga juga banyak kasusnya. Kenapa itu juga harus diproses? Biar ini transparan. Terus bagaimana tindakan-tindakan daripada Jokowi ini yang semakin hari semakin terengginas dari di pilkada ini, mungkin karena merasa dirinya masih mau didengarkan, padahal secara publik dia sebenarnya makin tidak didengarkan orang. Orang makin muak dengan gaya-gaya Jokowi itu. Bahkan beberapa partai yang dulu pendukung Jokowi, yang dulu tersandra oleh Jokowi, sekarang udah berani melawan Jokowi. Contoh pilkada DKI, PKB dengan Nasdem udah nggak mau pilih si Ridwan Kamil tuh. Nah, saya baca di berita, Nasdem lebih baik pilih sampah daripada RK gitu loh. Ya kan? Nah iya, itu ada beritanya, itu ada link beritanya. Ya kan? Nah, ini yang saya lihat bahwa memang semua partai-partai politik yang kemarin tersandra itu harus mulai melawan. Kalaupun kemarin yang mantan-mantan ketua umum yang kata kita catat ini kan Zulkifli Hasan itu kan sebenarnya orang gagal jadi menteri. Kok bisa dipilih lagi jadi menteri? Nah, itu harus diungkap juga kasus gula impornya, ya kan? Nah, itu kan pasti melibatkan Jokowi. Ya, kalau semua melibatkan Jokowi ya harus. Terus kedua, masalah pengakuan daripada gubernur Maluku yang tambang-tambang ilegal itu, ya kan, yang suruh legalkan itu adalah siapa? Iya, Maluku Uh, Utara, Maluku Utara. Maluku Abdul Ghani Utara Kasuba. itu kan Jokowi. Ya kan lagi-lagi semua Jokowi. Nah, persoalan ini sedang terjadi. Jadi carut marut politik ini artinya gajah sama gajah nih lagi berantem di atas, ya kan? Nah kita rakyat ini nonton aja dulu. Kita nonton mereka pertarungannya sampai di mana. Nah, itu kita pisahkan. Wah Jokowi juga terlibat diusut. Nah ini kita harus kampanyekan ke Prabowo. Jadi dalam kesempatan ini kita berharap juga kepolisian udahlah. Ngapain sih lu terus mau mendengarkan Jokowi? Sekarang itu presidennya Prabowo gitu loh. Kalau Pak Listio kemarin masih aja mau mengendorse apa keinginan daripada Jokowi, ya saya pikir ya bisa saja Prabowo kecewa dan mengimpeachment apa mengganti Anda, pecat Anda, copot Anda jadi Kapolri. Begitu juga Kejaksaan Agung, ya kan? Karena persoalan-persoalan yang terjadi di sini, kriminalisasi yang terjadi hari ini itu adalah apalagi ini masih erat kaitannya dengan keinginan-keinginan Jokowi. Sementara Prabowo yang kita dengar, yang kita tahu dia seorang yang demokratis, patriotik, ya kan? Kalau memang jiwanya seperti itu, ya harusnya dia mau memberikan diskresinya sebagai presiden untuk menyelesaikan apa, menuntaskan itu semua. Pulang ke Indonesia setelah lautan ekologi, persoalan-persoalan Indonesia ini bertumpuk semua gara-gara ulah Jokowi ke yang kesana kemari main. Apakah sengaja ini persoalan? Nah, kita akan melihat lagi nanti tindak lanjutnya ini. Karena saya dengar informasi terakhir, Tom Lembong juga udah akan dibebaskan. Karena nyebut-nyebut nama Mulyono terlibat dalam impor gula. Jadi Jokowi ini harus dilawan. Jokowi kalau kita lawan dia juga takut. Dia udah bukan presiden kok sekarang. Gitu loh. Dan ini juga ya sebagai PDIP sebagai partai yang saya pikir banyak dosanya karena sudah melahirkan Jokowi. Berikut juga apalagi ini banyak produk undang-undang yang selama ini dibenci oleh buruh dan rakyat Indonesia.
itu juga didukung oleh PDI. Saya pikir ya PDI harus tobat nasuha, ya kan? Dia harus mengembalikan cita-cita perjuangan kalau memang dia mengikuti apa ini nalurinya, naluri partainya, kebiasaan partainya itu mengikuti yang menjadi cita-cita Bung Karno. Ya saya pikir dia harus merubah dirinya juga, harus gentleman, ya kan, menjalankan bahwa Bung Karno itu ya partai itu benar-benar dekat dengan rakyat. Jangan jadi partai kemudian menindas rakyat, giliran mau ditersangkakan tiba-tiba cari dukungan rakyat. Nah ini juga kan tidak fair juga gitu loh. Dia harus bisa menunjukkan. Toh juga udah mulai pada ditangkapin kok. Apain lagi, tinggal fight dong di DPR. Jadi di DPR ini hari ini kan PDIP masih menjadi partai pemenang pemilu nih. Dia menjadi ketua DPR RI adalah si apa Puan Maharani. Ya lakukan dong, ciptakan gerakan-gerakan oposisi di parlemen untuk mengawal pemerintahan ini. Jangan kayak Jokowi kemarin. Semuanya ke sana, tinggal PKS sama Demokrat. Tapi pada akhirnya Demokrat nyerah juga. Karena partainya mau dibegal gitu kan. Tinggal PKS sendiri, ya sudah. Ya kalau sudah seperti begitu, maka fungsi DPR sebagai lembaga pengontrol kekuasaan itu tidak berjalan. Kalau itu tidak berjalan, akhirnya diserahkan kepada rakyat lagi dong. Ya kan? Nah, kalau rakyat, ya tunggu berapa lama lagi, ya kan, rakyat belum dipusingkan dengan penderitaan dia alami, belum lagi persoalan-persoalan politik, ya. Belum lagi kegaduhan kegaduhan yang terjadi elit politik itu terimbas kepada rakyat, karena hari ini pejabat pemerintah nggak ada yang mikirin rakyat, cuma mikirin pilkada, cuma mikirin kepentingan-kepentingan partai mereka, golongan kelompok mereka di DPR dalam membuat undang-undang. Nah itu semua yang terjadi kita lihat hari ini. Jadi sementara di sisi lain rakyat sudah disibukkan dengan faktor-faktor untuk misalnya lagi dilanda kemiskinan lah, susunya lebih dibeli, pemerintah lebih menghargai susu impor daripada susu lokal, produksi orang Boyolali maupun Pasuruan dan sebagainya. Guru honorer, hakim aja sampai mau mogok kerja gara-gara gajinya nggak cukup, buruh juga minta gak upah layak, ya kan? Petani juga berjerit-jerit karena setiap hasil panennya itu tidak pernah dibeli dengan harga yang layak, ya kan, sementara ya kan pejabat kita pesta pora, ya kan, sibuk saling sandra saja, atur bagi-bagi kekuasaan, kebijakan tidak pro kepada rakyat. Nah ini yang kedepannya benar-benar Pak Prabowo ini mengalami sebuah ujian yang besar ini, karena ingat eh, dari tahun 2022 banyak pengamat politik dan ekonomi sudah memprediksi tahun 2025 yang akan datang ini baru dirasakan nih, benar-benar mulai dirasakan dampak buruk daripada 10 tahun Jokowi berkuasa. Nah ini udah mulai 2020, ini aja belum masuk 2020 udah begini situasinya. Ya kan, Anda bisa bayangkan seperti apa nanti tahun 2025 itu. Ya kan, kalau Pak Prabowo salah dalam hal menangani, wah bisa jadi terjadi chaos lagi nih Republik ini tahun 2025. Ya kan? Karena kepentingan rakyat juga tidak bisa ditunda-tunda. Di sisi lain partai politik hanya sibuk mementingkan kepentingan partai kepentingan partai, kepentingan kelompoknya saja, ya kan? Nah, di sisi lain, ya kan, kasus-kasus besar yang menggarung uang rakyat itu ya hanya disandra aja salingnya, seremonial belaka, tidak ada yang serius untuk menyelesaikan persoalan korupsi ini. Nah, maka dari itu ya apalagi ini sikap daripada Hasto ini yang menyampaikan secara terbuka, sebenarnya itu bisa jadi sebagai warning juga. Artinya PDIP sedang menabuh gendaran perang dengan Jokowi. Nah, tinggal kita lihat nanti ini siapa ini yang ini nanti kan. Nah, ya buka-bukaan aja udah. Kita dukung Hasto, buka semuanya. Kita minta juga Jokowi buka aja semuanya, gitu loh. Ya kan? Ya biar transparan. Jadi ya ijazah palsu bisa kita proses, kemudian kasus impor gula bisa kita proses, kemudian juga tambang-tambang ilegal yang menyebut nama-nama Jokowi itu bisa diproses, ya kan? Kan banyak tuh kasusnya, ya kan? Nah, saya kira begitu. Sementara Bang Udin. Iya, baik. Artinya kalau kemudian Pak Hasto ini ya mulai belak-belakan, sampai juga merupakan caranya untuk kemudian meminta simpati rakyat, apalagi menjelang Pilkada serentak 2024 yang tinggal sebentar lagi, apalagi besok mulai kampanye terakhir ya, sebelum masa tenang mulai tanggal 25 sampai 26. Ya. Betul ya? Besok kampanye terakhir apa hari ini sih? Ya, hari ini Besok ya besok kampanye terakhir 24, itu ya. 24. 24, 25, 26 itu masa tenang, Ya, dua 27 tujuhnya hari itu libur nasional. apa namanya? Oh Hari kalau nggak libur salah nasional. kampanye terakhir hari ini kalau masa tenang 3 hari ya.
Oh, ya. Artinya Saya juga apa? tidak terlalu mengikuti jadwal pemilu pilkada. Oh, 24 ya. Jadi artinya ketika video itu tampil kan di podcast itu artinya dukungan itu terus mengalir ya kepada Hasto di samping kemudian apa namanya eh, eh, dan terlewat dari pantauan Bawaslu karena dianggapnya bukan video kampanye, tapi kan bisa jadi itu merupakan cara untuk kemudian menaikkan elektabilitas. Oh iya, Ya, videonya juga tampil di channel Logika Rakyat milik Bang Daeng Wahidin ya. Nah, ya, jangan lupa mampir ke channel Logika Rakyat. Kalau kita lihat artinya semua ini juga butuh political will-nya dari Prabowo Subianto ya. ya. Tapi kan kita lihat hari ini Prabowo Subianto masih manut-manut Presiden Jokowi, Joko Widodo yang sudah mantan presiden lagi atau presiden bekas kata Rocky Gerung ya, bukan Betul, bekas betul. presiden. Luar biasa. Yang terbaru itu kan ternyata video endorsement ya kepada Ahmad Lutfi Tajiasin Hmm. sebagai calon gubernur Jawa Tengah kan dibuat di rumah Jokowi Ya, dan pada akhirnya ternyata Ahmad Lutfi sendiri ternyata sudah masuk resmi menjadi kader Gerindra di masa-masa terakhir ya, artinya baru masuk menjadi kader Gerindra. Ya, ya, akhirnya kemudian Sudaryono selaku ketua DPD Gerindra Jawa Tengah meminta semuanya bergerak memenangkan Ahmad Lutfi Tajiasin. Dan ini memang Jawa Tengah itu menjadi battleground yang cukup panas di samping Jakarta. Ya kalau Jakarta kan agak seperti tidak terlalu panas karena ada tiga calon walaupun yang satu itu calon independen yang bisa dibilang tidak diperhitungkan. Tapi kan ya. karena ada tiga tidak terlalu panas. Tapi Jawa Tengah dan Banten ini kan luar biasa panasnya karena dua, Hmm. dua ya. Betul. Kemudian Bali juga dua, Sumatera Utara juga dua. Makanya apa namanya animo dan kemudian hawa battle groundnya itu cukup terlihat apalagi Jawa Tengah dan Bali yang merupakan bisa dibilang kandang banteng ya dalam artian Ya, PDIP sudah mendominasi cukup lama di dua wilayah tersebut. Ya, ya, artinya political will seorang Prabowo sangat dibutuhkan. Tapi kalau lihat hari ini, Prabowo seolah-olah masih manut sekali dengan skenario-skenario Jokowi. Ya, termasuk ya, tadi mengendorse, kemudian tadi banyak banget lah ya, termasuk ya. penempatan 17 menteri. Hmm. Sebelumnya juga masih orang-orang Jokowi. Apakah ini hanya strategi Prabowo ya sambil menunggu waktu untuk kemudian melepaskan dari cengkeraman Jokowi atau juga seperti yang disebut oleh Bang Muhammad Said Didu bahwa ya Jokowi ini sudah tersandra ya dengan dari tiga penjuru, ada juru maki, ada apa menteri-menteri yang bermasalah, kemudian juga ada oligarki. Apakah nih Pak Prabowo tidak bisa meminta pertolongan kepada para aktivis guru besar yang masih menginginkan kebaikan bagi Indonesia atau seperti apa? Sekali lihat kok para Prabowo ini semakin hari masih seperti di bawah jalur ya tadi apa namanya aturan orang-orang di sekeliling Jokowi, apalagi posisi-posisi penting Menko juga masih orang Jokowi. Ini seperti apa kelihatannya, Bang Daeng? Ya, jadi memang apa ya? Memang mungkin posisi Pak Prabowo juga cukup dilematis dalam posisi. Tetapi kalau dia harus kembali ke apa fitrahnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah, yang sudah dilantik tanggal 20 Oktober kemarin. Dan dia harus bisa melaksanakan apa yang dia katakan. Di pidato pertama dia waktu habis pelantikan itu kan berapi-api, menggebu-gebu ya kan, membara sekali ya kan, bersifat patriotik, heroik ya kan, dan sangat apalagi ini berapi-api dia sampaikan bagaimana dia ingin berkhidmat kepada rakyat ya kan, bagaimana dia ingin membahagiakan rakyat bahasa Pak Prabowo itu kan. Nah, sekarang bagaimana mungkin dia bisa membahagiakan kalau jalur yang ditempuh, infrastruktur yang dia siapkan dalam hal tata kelola negeri ini masih amat sangat bersinggungan dengan Jokowi yang hari ini berperan ingin menutupi semua kesalahan-kesalahannya dengan membebankan kesalahan ini kepada Prabowo. Jadi saya pikir Pak Prabowo bodoh kalau mau disalah-salahkan. Padahal ini sekarang akibat daripada kebijakan Sontononya Jokowi 10 tahun. Nah, jadi kalau dia mulai, tapi memang ada sedikit harapan sih. Dia pertama ini dia mulai membebaskan hutang ya, membebaskan hutang daripada petani, nelayan, UMKM. Itu kan langkah-langkah yang menurut kita langkah-langkah awal yang agak sedikit membuka ada harapan lah. Tapi sebenarnya lebih jauh lagi yang itu semua terbantahkan ketika dia bikin video dukung Ahmad Yasin ini di rumah Jokowi itu sebenarnya publik menjadi kecewa lagi karena Prabowo seakan-akan masih menjadi menteri pertahanan gitu loh. Padahal dia sudah pejabat sebagai presiden saat itu.
Gitu kan, bukan lagi bawahan Jokowi, tetapi sebaliknya Jokowi itu ya rakyatnya Pak Prabowo gitu loh. Ya seharusnya dia tidak ikut, terlepas ada imbal jasa gimana dia membantu Pak Prabowo ini terpilih sebagai presiden. Ya kan, itu kalau mau dibilang lagi, Pak Prabowo ini berjuang 4 kali pemilu, 20 tahun dia berjuang baru bisa menjadi presiden gitu loh. Ya kan, jangan karena istilah sahabat dengan Jokowi lantas mengabaikan kepentingan rakyat. Ya sahabat-sahabat aja, semua juga orang punya sahabat, tapi ketika berbicara tentang dia sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus pemimpin tertinggi angkatan, panglima tertinggi angkatan bersenjata, ya dia harus mengeluarkan berjiwa negarawannya harus keluar, dia harus benar-benar berpihak kepada apalagi ini eh, berpihak kepada rakyat gitu loh. Jadi jangan sampai yang timbul malah eh, apa Prabowo paradoks, yang harusnya seperti yang keinginan rakyat itu bagaimana dia menjalankan buku yang dia tulis Indonesian Paradox, ya kan? Indonesia Paradox yang harus dia jalankan, ya kan? Bukan yang menimbulkan hari ini Prabowo paradoks. Apa sih maksud Prabowo paradoks? Contoh misalnya kebijakan hari ini, apakah sengaja itu dibuat untuk mendelegitimasi, merusak nama Prabowo, akibat daripada yang main ini adalah 17 menteri titipan daripada Jokowi ini yang sama sekali tidak menjalankan perintah Prabowo. Contoh misalnya ini pajak nih, contoh konkret aja, menaikkan pajak 12%. Bagaimana mungkin, ya kan, Sri Mulyani berani menaikkan pajak 12%. Sementara Prabowo sendiri di pertemuan APEC, ASEAN Pacific Economic Council, ya kan, itu dia nyata-nyata nyatakan bahwa ada 25% anak-anak Indonesia itu kekurangan gizi dan kelaparan, ya kan? Nah, berarti kalau anak-anak 25% anak-anak ini kekurangan gizi dan kelaparan, berarti bisa dihitung bahwa tingkat kemiskinan Indonesia itu cukup tinggi, ya kan? Nah, artinya membongkar kebohongan Jokowi yang bilang setelah dimimpin jumlah orang kemiskinan menurun. Nah, tidak ada itu yang apa anak-anak kurang gizi kan begitu basar-basarnya. Sejahtera-sejahtera aja di media sosial kalau basarnya Jokowi ngomong kan. Nah, faktanya Prabowo sendiri udah ngaku kalau 25% ada anak Indonesia ini menderita kurang gizi dan kelaparan. Jadi bisa dihitung. Orang tuanya ini berarti kalangan-kalangan tidak mampu. Lah, udah tahu rakyatnya banyak yang miskin, ya kan? Upahnya murah, kok pajaknya dinaikin 12%? Kan jangan lihat naik 1% dari 11% ke 12%, tapi satu dibagi 11 dulu. 11 berapa persen itu? Ya 9. Antara 9 per 10%, 9,09 lah. Itu. Bayangkan itu nanti akan merembet kepada harga-harga komoditi, kemudian kebutuhan pokok, bahan bakar, listrik, dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung menaikkan harga. Nah sementara upah ditekan. Lah kalau di upah ditekan, dia pasti daya beli menurun. Kalau daya beli masyarakat udah menurun, pertumbuhan ekonomi menurun. Nah, terus ngapain Pak ambil pajak? Kan goblok itu. Dan yang lakukan ini Sri Mulyani. Terus fungsinya yang 3 wamennya itu apaan gitu loh. Terus DPR juga ngapain juga ACC. Nah ini artinya Prabowo yang ingin membahagiakan rakyat itu dipelintir oleh bawahannya Menteri Keuangan tadi ini. Dibuatkan kebijakan kontradiksi dengan keinginan daripada Prabowo yang ingin membahagiakan rakyat. Bagaimana mau rakyat bahagia kalau rakyat tidak punya uang, pajaknya tinggi. Sementara kalau kita lihat postur APBN kita, itu 80% itu dari pajak. Sementara sumber daya alam kita itu hanya 7% setorannya. 270 berapa triliun gitu loh. Nah terus kemarin Prabowo bilang sudah Freeport dikuasai, itu kemana itu uangnya? Nah, ini harus diusut. Kan kemarin basarnya Jokowi pesta pora Freeport udah kita kuasai. 100% udah milik Indonesia. Jokowi juga udah ngomong itu. Nah terus masa pemasukannya hanya 7%? Waktu zaman Pak Harto itu pendapatan sumber daya alam itu 35% mengisi APBN. 35% sampai 40. Bayangkan, sama Jokowi sisa 7%. Ya harusnya yang dinaikin pajaknya itu tuh pengusaha-pengusaha sawit yang kuasai jutaan hektar tanah-tanah negara tuh. Ya kan? Nah, tambang-tambang.
Yang ilegal-ilegal itu, yang perampok-perampok tambang-tambang itu yang diminta. Ininya belum lagi tuh aguan tuh yang kemarin yang dapat status PSN PIK 2 yang cuma beli harga tanah rakyat 50.000 terus jual 40. Bayangkan beli tanah rakyat 50.000 itu pendapatan pajak atas negara itu berapa? Sementara dia jual harga 40 juta per meter. Mestinya ketika beli dengan rakyat itu harganya juga yang harusnya signifikan 5 juta ke per meter gitu loh. Kan kerasa tuh pendapatan pajak dari situ kan kerasa buat pendapatan negara. Yang kayak gitu mestinya lah ini dikasih status PSN malah injak-injak rakyat. Tanahnya dipaksa rakyat jual murah dia punya tanah. Ya kan? Yang kayak gitu potensi-potensi itu yang harus diambil tambang-tambang kita lagi nikel, kemudian emas, tembaga, timah. Bukan korupsinya yang gede. Ya kan potensi-potensi kerugian negara ribuan-ribuan triliun itu harusnya diambil untuk mengisi kas negara. Belum lagi harusnya yang pejabat-pejabat yang ngeri-ngeri kali korupsinya yang ribuan-ribuan triliun itu semua disita, tanya ambil. Jangan cuma dijadikan pencitraan, judi online tuh yang duitnya ketangkap kemarin. Yang apalagi ini yang ditangkap oleh kejaksaan berkoper-koper duitnya hanya sekitar berapa ratus miliar. Itu mah kasusnya ini juga apalagi ini mafia hukum Mahkamah Agung yang ada 1 triliun duit di rumahnya itu semua yang kayak begitu diusut semua diambil semua dikembalikan. Nah itu pasti uang-uang mereka itu mereka simpan semua di rumahnya dan polisi sudah tahu kejaksaan sudah tahu cuma bagaimana perintah daripada Prabowo itu untuk mengeksekusi semua untuk menambal defisit anggaran kita yang hari ini kekurangan 300 hampir 400 triliun belum utang pokok yang harus dibayar tiap tahun 800 triliun. Jadi Anda betapa beratnya Prabowo ketika ingin melaksanakan dia punya program-program kerja sudah dihadang utang, terus dihadang oleh pertempuran carut marut sistem politik kita, banyaknya korupsi, judi online juga masih terus merajalela, pinjol juga merajalela. Jadi yang terjadi adalah rakyat akan marah karena rakyat akan lapar. Beda dengan kalau kita pakai konsep Islam, itu kan zakat. Nilai siapa yang kena zakat, wajib zakat itu nilainya ada. Jelas bagi orang-orang yang mampu. Orang yang tidak mampu tidak dikenain. Ya kan? Harusnya begitu konsepnya. Jadi hanya orang-orang yang mampu yang dipajakin. Bukan orang-orang lemah kayak kita begini, buruh, petani, nelayan, ya kan? Semua dia beli di barang-barang di pasar, di swalayan, semua kena PPN. Ini ngeri kali nih situasi hari ini yang pada akhirnya nanti ketika masyarakat sudah kelaparan, nah mereka marah, mereka melakukan perlawanan, mengejar hak-haknya yang harus dijamin oleh negara, hak konstitusinya mendapatkan kehidupan eh, kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak sesuai dengan amanah konstitusi, dianggap sebagai pemberontak, apalagi ini eh, provokatif lah. Ya, padahal mereka ini udah lapar. Nah, sekarang pertanyaan siapa yang bisa membendung marahnya orang-orang yang lapar, ya kan? Contoh kemarin kan udah ribut tuh di PIK 2 tuh. Itu PIK 2 bukan persoalan cuma anak yang ketabrak itu. Itu hanya apa ya pemicu dari salah satu pemicu dari akumulasi persoalan-persoalan yang terjadi penindasan rakyat di sana. Jadi rakyat udah mulai marah gitu loh. Ini juga nanti kalau contoh kemarin petani susu ya kan ternyata 80 impor dia cuma dikasih 20%. Nah sementara Gibran tiap hari kerjanya bagi-bagi susu ternyata yang dia bagi susu-susu impor dia bagi ya kan harusnya ambil dong produk-produk susu-susu lokal kita petani kita hidupi mereka gitu kan. Toh kalau dia mereka hidup kan tidak menjadi beban negara, ya kan? Jadi Prabowo ke depan ini amat sangat berbahaya posisinya karena persoalan pilkada ini bisa saja menyisakan sebuah pertarungan yang hebat antar kelompok, antar ini, antar partai politik sehingga merembet ke yang lain. Nah, memang persoalan memang udah krisis kita ini krisis ekonomi udah di mana-mana, kelas menengah udah banyak yang turun derajat menjadi kelas bawah. Nah, ini udah mulai berontak juga. Jadi kalau Prabowo tidak mengantisipasi, tidak cepat sekali berkali-kali saya bilang jangan lagi ikuti Jokowi. Jokowi itu contoh presiden gagal, ya kan? Sekali lagi, Jokowi itu contoh presiden gagal. Pak Prabowo jangan diikuti. You ambil sikap sendiri. Batalkan itu kenaikan pajak 12%. Oke lah kita mungkin tidak bisa menghilangkan pajak. Minimal kembali 10% lah.
Minimal kembali ke 10%. Karena yang naikin jadi 11% itu ya Jokowi. Brengsek. Yang naikin pajak itu 11% itu ya Jokowi. Presiden gagal itu. Ya kan? Itu dia terus jadi dia terus pajakin itu, sementara di sisi lain pengusaha besar dia kasih tax amnesty lah, tax holiday lah, ya kan, yang punya, yang rebutin tanah-tanah negara 3, juta hektar yang gede-gede itu diampuni sama dia. Kan brengsek banget. Ini presiden memang Jokowi ini kacau bener nih. Jadi kekecewaan-kekecewaan masyarakat itu jangan sampai yang menjadi apalagi ini eh, bantalannya adalah Prabowo. Prabowo harus secara cermat bahwa itu kebijakan Jokowi, kan orangnya begitu. Kalau ditanya kenapa ini 10 tahun Anda berkuasa, ternyata terkuak semua nih kebobrokan-kebobrokan pemerintahan Jokowi yang gagal dalam tata kelola negara. Terbukti hari ini selama 10 tahun dia berkuasa kan. Nah, paling ditanya sama wartawan kok bisa begitu. Loh, jangan tanya saya. Saya kan bukan presiden. Tanya Prabowo dong sebagai presiden. Dia punya mau kebijakan apa. Jadi sudahlah, persahabatan Anda dengan Prabowo, persahabatan Prabowo dengan Jokowi, ya sebagai seorang sahabat saja. Tetapi ketika Anda berdiri sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata, lakukan itu sesuai dengan konstitusi. Kan Anda sendiri yang ngomong. Mau membahagiakan rakyat, ya kan, berkhidmat kepada rakyat, ya kan, bekerja untuk rakyat. Ya bagaimana mau Anda bekerja untuk rakyat kalau dikit-dikit datang sowan ke Jokowi, dikit-dikit datang sowan ke, tahu sendiri Jokowi nggak pernah peduli sama rakyat. Jadi omong kosong itu. Jadi jangan sampai pidato-pidato Pak Prabowo yang ini udah viral, sambutan orang luar negeri juga sudah luar biasa, karena pidato-pidato apalagi ini Prabowo di beberapa kesempatan di Indonesia ini yang ditonton oleh pihak luar negeri itu cukup memberikan harapan Indonesia sebagai negara demokratis, ingin benar-benar mensejahterakan rakyatnya dan memperbaiki iklim investasinya lebih ramah nanti ke depan. Sekarang Prabowo disambut seperti raja di mana-mana, jauh dengan waktu Jokowi. Ya mungkin karena faktor, ya mungkin bahasa Pak Prabowo, bahasa Inggris Pak Prabowo juga lancar ya, nggak kayak Jokowi itu bahasa Inggrisnya nggak karu-karuan, nggak jelas tuh, ya kan. Nah, tapi itu mungkin sambutannya seperti begitu. Kita lihat bagaimana ya power Pak Prabowo di luar negeri itu cukup bagus lah memainkan perannya di kancah internasional. Tapi ini semua harus dibawa ke dalam negeri. Nah, kita sempurnakan dalam negeri kita, kita perbaiki dalam negeri kita, baru cuap-cuap ke luar negeri, ya kan? Seperti Bung Karno, bagaimana sejarah lahirnya eh, Stadion Gelora Bung Karno itu kan gara-gara eh, keluar dari PBB kemudian membentuk Ganevo kan. Nah, jadi kemudian Rusia membantu untuk membangun Stadion Gelora Bung Karno untuk penyelenggaraan Ganevo kan. Ya, gelaran Olimpiade negara-negara yang selatan-selatan itu kan. Nah, kemudian dibangunkan lagi Krakatau Steel, pabrik baja di sana. Ya seperti itu dong diplomasinya. Pulang itu membawa berkah bagi Indonesia, bukan malah menjadi beban rakyat Indonesia. Ya kan, jadi kita berharap Prabowo ini, sekali lagi dalam konteks saya minta Prabowo udah nggak usah dengerin Jokowi. Jokowi juga udah mulai ditinggalkan. Jokowi juga udah bukan presiden. Saatnya Anda tegas kepada Kapolri maupun Kejaksaan Agung, ya kan, dan Panglima TNI untuk benar-benar perintahkan mereka untuk dapat berpihak kepada kekuasaan Anda. Jangan main kriminalisasi lagi seperti gaya-gaya Jokowi. Jangan biarkan koruptor-koruptor itu lagi bergentayangan di siapapun, mau dari PDIP kah, dari partai mana lah, mau Jokowi kayak mau wakil presiden terlibat apa segala macam, anaknya Jokowi terlibat, ya sikat semua. Jadi benar-benar totalitas. Tapi saya agak pesimis juga karena ketua apa ini jajaran KPK kemarin yang terpilih, Jonathan siapa itu yang ingin memberantas OTT, kok jadi suara terbanyak ya di DPR. Jadi ketahuan juga kalau DPR ini memang sarang koruptor juga. Jadi susah. Jadi tikus-tikus ini memilih kucing. Siapa yang bagus di KPK. Jadi paling yang dipilih kucing-kucing yang jinak aja yang takut sama tikus. Jadi kacau ini kondisi-kondisi kita. Jadi memang ya tugas Prabowo ini pulang dari nanti. Saya dengar dia pulang besok katanya. Dari setelah acara di Abu Dhabi tanggal 24 itu dia langsung terbang. Jadi kemungkinan tanggal 25 udah ada di istana lagi, dan selanjutnya kita tunggu apa menjadi kebijakan-kebijakan Jokowi setelah 2 minggu meninggalkan Indonesia ini. Benar-benar penuh dengan kegaduhan ya, ulahnya ya sahabatnya itu si Jokowi gitu. Begitu.
Bung Udin. Iya, baik, baik, baik. Asik juga ya. Tapi ya kalau udah salah pulang juga membawa oleh-oleh ya. Ya, Pembiayaan makan bergizi gratis iya. ditanggung oleh China Ya, sepertinya. kalau hibah dikasih gratis gak apa-apa lah. Kalau utang ya beban kita lagi lah sebagai rakyat. 18 miliar dolar, ya kan? Nah, itu. Iya, iya, iya. Artinya sekaligus closing statement ya. Artinya apa sih yang kemudian seharusnya PDIP lakukan ya untuk kemudian bukan hanya mengambil simpati di masa tenang pilkada serentak ya yang mulai besok kan terakhir ya. Eh, atau tadi buka saja tinggi tibeh ya kalau kemudian Pak Jokowi mulai kasak-kusuk hasto ya sudah bongkar saja selama 10 tahun ya. Kan PDIP juga tahu kan Suaminya Puan apalagi kan udah sebelumnya ditangkap ya? Udah ditangkap juga ya? Udah siapa? ditangkap kan? Suaminya Puan Maharani kan udah ditangkap juga kan sama ini ya informasinya. Belum. Suaminya Puan. Oh, informasi. Belum lihat berita, belum lihat berita. Happy Hapsoro, Happy Hapsoro. Ya, yang maksudnya yang BTS itu kan. Kasus BTS kan suaminya Belum, Puan. belum. Enggak. Belum ada kabar ya? Suami Puan. Enggak, Suami. cuma anak perusahaannya saja. Anak perusahaannya saja. Direktur dari anak perusahaan milik Happy Hapsoro yang ditetapkan sebagai tersangka. Happy Hapsoro-nya aman. Oh, begitulah ya. Iya, iya, Ya. iya. Iya. Ya, artinya tadi, apakah nih Hasto ini harusnya buka selebar-lebarnya selama 10 tahun. Apalagi kan kita tahu ya, selama 10 tahun sebelum tahun 2024 kan Jokowi merupakan kader PDIP ya. Sampai sekarang juga belum ada pernyataan tegas dari PDIP memecat Jokowi ya. Kalau Bobi kan dipecat oleh PDIP Sumatera Utara. Ya. Akan Gibran ya komentar-komentar saja. Artinya tidak dilakukan pemecatan secara surat tertulis ya dikeluarkan oleh PDIP untuk kemudian melakukan pemecatan terhadap Jokowi maupun Gibran. Ya, Ya. jadi pesan untuk Hasto dan PDIP apa? Dan tadi dan juga sekaligus tadi Pak Prabowo sudah banyak ya. Ini seperti apa dalam menanggapi terkait status ya akan jadikan tersangka Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. Silakan Bang Daeng. Ya, jadi kesempatan ini saya minta kepada Partai DP, udah jadi melawan secara total aja, ya kan? Rawe-rawe rantas, malang-malang putus saja sudah, ya kan? Karena semangat Asto yang udah siap pasang badan, siap dipenjarakan, nah itu harus dijadikan oleh amunisi oleh seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia untuk benar-benar ya udah lawan total itu Jokowi, totalitas tanpa batas gitu loh, ya kan? Jangan kendor ya, bongkar aja semuanya. Ya kalau pada akhirnya memang terungkap semuanya, ya juga bahwa kader-kader PDIP banyak yang koruptor ya, itu kan udah resiko. Konsekuensi dari sebuah perjuangan ketika Anda dikriminalisasi, ya udah siap ya semuanya juga harus siap berhadapan dengan resiko kan. Resiko itu harus dihadapi bukan dihindari. Karena kalau enggak itu akan menyandra Anda seumur hidup gitu loh. Jadi tidak apa-apa. Kalau memang pada akhirnya terungkap kasusnya ini Hasto bla 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 terlibat kasus ini segala macam perhubungan lain sih seperti yang dibilang tadi oleh Bung Udin tadi, ya enggak semua. Nah, di sisi lain ya PDIP udah jadikan diri jadi oposisi dulu daripada Prabowo. Ya, kita harus lihat nih, kan kita lihat nih sekarang kan udah mulai parpokal tuh kader-kader PDIP di parlemen ya, kayak misalnya si Rike dan lain-lain sebagainya udah mulai vokal. Nah itu didorong harus ada DPR ini harus mengembalikan dirinya sebagai fungsi pengawas daripada jalannya pemerintahan, bukan disfungsional seperti kemarin tidak berjalan fungsi. Jadi ya mau maunya Jokowi yang terjadi. Nah dalam hal ini ya saya harap juga ya Bu Mega juga bisa segera mengeluarkan instruksi apa yang benar-benar buat yang terbaik buat partainya dalam melawan segala bentuk kriminalisasi yang akan diciptakan oleh Jokowi. Dan minta juga kita ya tegas saja secara resmi umumkan Jokowi, Gibran udah bukan kader PDIP gitu loh. Ya kan? Supaya di bawah juga ini clear. Tenang ya kita berarti kan masyarakat mau oh PDIP lagi mau insaf nih, ya kan? Nah, itu mungkin bisa dapat simpati atau dukungan dari masyarakat yang memang punya punya kekecewaan dengan rezim Jokowi. Ini kan banyak ya orang-orang yang kecewa dengan Jokowi. Ini bisa nanti bersama-sama kita sama-sama selesaikan Pak Jokowi secara konstitusional. Ya kan dia ya kalau seperti misalnya Tom Lembong, udah ngomong, saya disuruh oleh Pak Jokowi. Ya harusnya Jokowi diperiksa juga dong oleh kejaksaan. Jadi enak banget di sini orang kalau udah jadi presiden atau wakil presiden itu
tidak bisa disentuh oleh hukum. Ini kan tidak bagus dengan alasan bahwa biar bagaimanapun dia orang sudah berjasa, jasanya sedikit, dosanya banyak, gitu loh. Korupsi uang rakyat, bikin kebijakan-kebijakan PSN yang merampas tanah-tanah rakyat, bikin kebijakan-kebijakan kemudahan terhadap perampasan kebun-kebun masyarakat, ya kan? Nah ini banyak sekali kekacauan politik yang sudah diciptakan selama 10 tahun Presiden Jokowi. Dan untuk menstabilkannya itu maka ya PDIP harus punya ada fight gitu loh. Karena kan sekarang ini kan Prabowo kan berusaha menghimpun semua nih, semua partai-partai kecuali PDIP yang belum ketemu, ya kan? Ya manfaatkan aja diri bahwa PDIP itu jadilah oposisi sejati, ya tapi jelas, ya kan? Ya anggaplah Hasto udah mulai berkorban, begitu juga kader-kader lainnya harus rela berkorban. Tolong Anda sudah lama berkuasa bersama Jokowi kan 10 tahun. Anda berapa banyak Anda institusi Anda, kader-kader Anda jadi komik-komut, jadi menteri, jadi apalagi direktur-direktur BUMN dan sebagainya, ya kan? Nah, sekarang ini ada udahlah bantulah rakyat hari ini, bantulah negeri ini agar benar-benar kembali ke jalan yang benar sesuai dengan amanah konstitusinya gitu loh. Yang sudah jauh dibawa oleh Jokowi ini menyimpang. Nah, itu yang harus ditegas. Jadi PDIP dalam hal ini harus sekali lagi harus tegas aja memasang garis demarkasi. Nggak usah lagi kompromi-kompromi. Untuk apa lagi? Toh juga udah Asto udah ngomong terbuka. Ya tinggal kita tunggu. Jangan sampai nanti tengah jalan tiba-tiba senyap lagi hilang lagi di berita ini segala. Ya jadi omon-omon aja ya kan. Jadi apakah menunggu nanti rakyat ngamuk? Jadi semuanya kena semua nih partai ini. Ternyata semua partai yang berkuasa hari ini ada pengkhianat rakyat, terutama ketua-ketua umum partainya yang jelas-jelas punya kasus hanya ditutup-tutupi mencari bargaining position. Nah di sisi lain aparat penegak hukum nggak berani mengambil sikap karena itu tadi kan tidak ada dukungan. Yang namanya komandan takut dipecat, takut dimutasi segala macam, ya kan? Nah jadi pada prinsipnya PDP harus benar-benar menunjukkan dirinya sebagai partai perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang seperti kita tahu sudah banyak mengalami apalagi ini cobaan tekanan-tekanan dari penguasa, mulai dari sejak dia didirikan, bagaimana kemudian apalagi ini kaos bergambar Megawati itu ada pada saat rezim Soeharto dulu kan tidak bisa dipakai. Nah gunakan perjuangan-perjuangan itu. Kalian udah lama tidur. Harusnya Banteng ini bangkit, benar-benar lawan. Tunjukkan perlawananmu yang pro kepada rakyat. Ungkap-ungkap semua. Saya yakin kalau memang Mas saya dia punya kekuatan di parlemen. Lah kalau kayak kita kan nggak punya orang di legislatif. Jadi tidak ada cantolan untuk mengadu secara konstitusional. Kita ini hanya menggunakan cara-cara konstitusional tapi yang lebih dikenal sebagai parlemen jalanan. Ya parlemen jalanan ya. Ya balik lagi hanya sekedar berteriak, bisa jadi bisa menciptakan perubahan kalau jumlahnya jutaan. Tapi hari ini kan masyarakat kita kan belum siap untuk melakukan aksi-aksi lebih besar lagi dalam rangka memberikan peringatan kepada penguasa, ya kan? Nah, PDIP ini agak lebih mudah. Dia punya kader seluruh Indonesia, terus juga ada perwakilannya duduk di parlemen. Nah, itu bisa dilakukan untuk melakukan tekanan-tekanan politik terhadap pemerintah berkuasa hari ini. Jadi kembalikan itu semua. Kembalikan marwah perjuangan PDIP, benar-benar dia mau menjalankan apa yang menjadi pesan daripada Bung Karno. Karena kalau Bung Karno melihat PDIP hari ini, saya yakin Bung Karno pasti menangis lihat PDIP model kayak begini, ya kan? Jauh dari cita-cita perjuangan Bung Karno yang dilakukan PDIP hari ini. Amat sangat jauh lah, ya kan, jauh sekali. Nggak begini keinginan daripada Pak Karno itu melihat PDIP hari ini. Jadi ya jangan sampai terasa Soekarno juga ini yang dimiliki oleh PDIP itu hambar begitu saja. Jadi PDIP harus berani, harus tegas, ya kan. Pokoknya malang-malang puntung, rawe-rawe rantas, malang-malang putus saja. Udah, totalitas tanpa batas, sudah maju aja terus. Ajar bro, ya kan. Yakinlah kalau Anda benar-benar menunjukkan keseriusan, tidak main-main, saya yakin rakyat pasti akan mendukung PDIP dalam hal menegakkan konstitusi ini kembali ke jalan benar. Dan saya yakin pemerintahan Prabowo juga pada akhirnya akan disadarkan bahwa memang dia harus jauh dari Jokowi, tidak lagi mendengarkan Jokowi. Jokowi sahabat ya tinggal sahabat, tapi bicara sebagai kepala negara, Prabowo harus konsisten
dengan konstitusi. Dan dengan ada tekanan-tekanan dari PDP didukung oleh rakyat, saya yakin Prabowo orangnya, ya saya pikir menurut yang kita dengar ya orangnya cukup demokratis, mau mendengarkan masukan, bisa diajak bicara. Dan susah itu kayak model kayak Jokowi, dikasih di hari ini bilang A, kejadian B, ya kan, motornya kasih sen kanan, ternyata belok kiri. Hari ini bilang tempe, besok jadi kedelai. Aduh kacau udah itu, kayak begitu. Jadi PDP maju terus. Bung Hasto tetap semangat, biasa itu, ya kan. Lo Baik, terima kasih Bang Daeng atas statementnya. Terima kasih. Tadi nantikan videonya akan segera tayang di Mimbar Tube dan Logika Rakyat. Terima kasih. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.